Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrobil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTS Nurul Falah. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk PJJ mata pelajaran SKI di hari Senin. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, ya tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan masa pandemi, tapi karena sebentar lagi juga kalian akan menghadapi PTS dan beberapa pelajaran sudah sampai kepada bab 2 maupun bab 3. Dan untuk pelajaran SKI sendiri sekarang sudah memasuki dinasti Umayyah ya, karena memang untuk SKI di semester genap ini 2 bab ya, di mengulang materi yang kemarin ya tentang Khulafaur Rasyidin. Dan kita setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin berakhir, sebenarnya masih ada kemarin ada dinasti Fatimiyah, dinasti lain sebagainya. Sekarang kita mulai pada dinasti Umayyah. Perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah ini nanti kita akan lihat tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah, perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, kemudian siapa saja tokoh ilmuwan di dalam perkembangan kebudayaan Islam yang bisa dicapai pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kemudian juga siapa saja ya khalifah-khalifah ya, atau pemimpin-pemimpin pada masa dinasti Umayyah. Setelah tadi saya sudah jelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, setelah sepeninggal kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, umat Islam dipimpin oleh dinasti Umayyah. Diawali dengan seorang pendirinya sendiri, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan khalifah pertama pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Penyerahan kekuasaan dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah menjadi awal pemerintahan dari dinasti Umayyah. Muawiyah banyak mengadopsi sistem kerajaan itu dari Persia dan Romawi. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah adalah sistem pemerintahan monarki absolut, sistem dinasti atau kerajaan yang diwariskan kekuasaan secara turun-temurun. Nah, ini monarki ya. Kemudian ada 14 khalifah yang memimpin dinasti Umayyah. Namun di antara 14 khalifah itu ada salah seorang khalifah yang sangat terkenal yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ia terkenal sebagai khalifah yang soleh, sederhana, cinta akan ilmu pengetahuan. Sebelum menjadi khalifah berkat kecakapannya, pada usia yang sangat muda, sangat belia, 24 tahun, beliau sudah diangkat menjadi gubernur Hijaz. Banyak sekali jasa dan kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, seperti pengetahuan, teknologi, sosial, kebudayaan, kemiliteran, dan sebagainya. Dalam bidang pengetahuan misalnya, Bani Umayyah ini banyak muncul ilmuwan-ilmuwan yang handal di berbagai macam disiplin ilmu, seperti Imam Abu Hanifah yang ahli dalam bidang fikih, Hasan al-Basri dalam bidang tasawuf, Abu Hurairah bidang hadis. Untuk lebih memahami perkembangan Islam itu, kita lihat dulu pertama kali sejarah. Jadi kita tahu juga sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Nama Bani Umayyah berasal dari seorang pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdi Syam dan Abdi Manaf pada masa jahiliyah. Pada masa itu Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hasyim, dan salah satu yang unggul hal itu disebabkan Bani Umayyah berasal turun-temurun dari keluarga bangsawan yang sangat kaya raya. Ini diawali oleh asal-usul dari dinasti Umayyah.
Masuknya Islam pada masa dinasti Umayyah, peranannya di masa Rasulullah itu ketika terjadi Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Abu Sufyan diberi kehormatan untuk mengumumkan pengamanan pada Nabi SAW, yang salah satunya adalah barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka amanlah dia masuk ke dalam Masjidil Haram dan rumah Rasulullah SAW, maka dia menjadi aman. Meskipun Bani Umayyah pernah memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Rasul, namun setelah masuk Islam mereka memperlihatkan dukungan yang sangat luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Mereka tampil sebagai pejuang yang tangguh menghadapi ancaman orang-orang kafir, dan banyak juga jasanya terhadap kejayaan Islam pada waktu itu. Setelah kepemimpinan Islam Khulafaur Rasyidin berakhir, dinasti Umayyah terus menunjukkan peranan yang sangat penting membela agama Islam dan umat Islam. Kalau kita kembali ke Khalifah Abu Bakar Siddiq, Bani Umayyah tampil terdepan dalam merangi kaum murtad. Demikian juga pada zaman Khalifah Umar, mereka banyak berperan perluasan dakwah Islam. Selain tokoh Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat jadi gubernur Syam di Syria. Ia menjabat gubernur di wilayah tersebut selama 2 periode kekhalifahan. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Muawiyah juga dikenal sebagai orang yang alim, yang kreatif, juga yang cerdas. Kemudian berdirinya dinasti Umayyah, awalnya perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menandai akhir kepemimpinan beliau terhadap umat Islam dan menjadi awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini menimbulkan luka mendalam di kalangan keluarga Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mengakui kekhalifahan Ali karena dia menganggap Ali ini tidak mampu menegakkan keadilan untuk menemukan dan menghukum pembunuh Utsman. Jadi sampai sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, menjadi khalifah, dia belum juga menemukan siapa dalang dari pembunuhan ketika Khalifah Utsman bin Affan masih menjabat. Itu memang di akhir hidupnya dia dibunuh, ya. Jadi akhirnya seringkali terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Itu bukan justru bertambah tajam setelah Khalifah Ali mengeluarkan kebijakan Muawiyah dipecat oleh Ali bin Abi Thalib dari jabatannya sebagai gubernur di Syam. Apa alasannya? Ali beralasan menganggap tidak fair, ya, tidak adil, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya. Jadi puncaknya terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kita kenal dengan Perang Siffin yang terjadi pada tahun 38 Hijriah, yang pada saat itu menewaskan ribuan kaum muslimin. Jadi kita berdoa pada Allah semoga tidak ada lagi pertempuran sesama kaum muslim. Tapi kenyataannya sampai sekarang, ya, banyak terjadi, ya, baik itu di Syria, di Baghdad, di Irak, di Syam, Afghanistan, Pakistan. Insya Allah di negara kita mah tidak, ya. Walaupun negara kita mayoritas Islam, tapi masih banyak terjadi perselisihan antar umat Islam. Kalau seperti itu kan yang enak orang yang di luar Islam, yang terus, ya, mungkin dia bertepuk tangan atas kejadian ini. Itu pun memang, ya, banyak mazhab, banyak aliran. Kalau kita bersatu, insya Allah, ya, ini bisa terus kita jalankan. Tapi kalau tidak ada kesatuan di antara yang satu dengan yang lain, meninggikan egonya, ini mau tidak mau, jangan harap nih Indonesia juga bisa seperti di Syria, di Afghanistan, di Irak, ya. Ini na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Kemudian ada lagi setelah itu peristiwa Tahkim, Perang Siffin yang hebat dan telah menewaskan banyak kaum muslimin, membuat pasukan Muawiyah makin melemah dan hampir dikalahkan.
Amr bin As yang merupakan seorang politisi ulung yang pada saat itu berada di pihak Muawiyah, mengusulkan agar Muawiyah berdamai dengan Ali. Muawiyah setuju. Demikian pula Ali. Walaupun banyak pengikut beliau yang tidak menyetujuinya, kedua pemimpin bersepakat untuk berdamai dan menyerahkan jabatan khalifah kepada putusan rakyat melalui sidang tahkim yang akan dilakukan secara terbuka. Kubu Ali bin Abi Thalib pada saat itu diwakili oleh Abu Musa, sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Pada pelaksanaan tahkim, Amr bin As mempersilahkan Abu Musa untuk menyampaikan pernyataan bahwa Ali dalam sidang ini melepas jabatan khalifahnya. Kemudian diteruskan oleh Amr bin As, seharusnya menyampaikan bahwa khalifah akan diputuskan oleh forum. Tetapi dia justru mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin kaum muslimin saat ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi memang kalau kita lihat peristiwa itu menjadi kerugian buat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Makanya terjadilah perpecahan baru di kalangan kaum muslimin, terpecah menjadi 3 golongan. Ada yang pendukung Ali bin Abi Thalib, ada pendukung Muawiyah, dan satu lagi ada kaum Khawarij yang menyatakan keluar dan menarik dukungannya tidak kepada Ali, tidak kepada Muawiyah. Ini yang pada saat itu ya terjadilah dan terpecah menjadi bukan 2 golongan lagi, malah pecah lagi menjadi 3 golongan. Khawarij itu yang keluar ya, tidak berpihak kepada Ali, tidak berpihak juga kepada Muawiyah. Ini kalau kita mendengar ada 3 golongan, salah satunya golongan Khawarij, yaitu artinya orang yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian apa saja yang dibangun oleh Muawiyah? Ini banyak sekali ya. Muawiyah juga banyak sekali membangun dinasti-dinasti. Awalnya setelah terbunuhnya Khalifah Ali, Khalifahan berpindah kepada Hasan bin Ali. Di lain pihak, kedudukan Muawiyah semakin kuat. Bahkan dia menjadikan dirinya penguasa tunggal. Hasan bin Ali yang berhati lembut tidak rela menyaksikan umat Islam menjadi pecah. Selain itu, beliau juga tidak rela jika ayahnya yang sudah wafat terus dihina oleh Muawiyah. Oleh karena itu, ia mengambil sikap untuk berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan kekhalifahan kepadanya dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muawiyah. Hasan bin Ali ini memang orang sangat lembut ya, tidak mau lagi berperang, udahlah kita damai saja, dan udah menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun memang kalau pendukungnya mah ya udah lebih baik berperang. Inilah hati lembut yang dimiliki oleh Hasan bin Ali. Kemudian pada tahun 661 Masehi terjadilah penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tindakan tersebut memang itu tadi saya bilang banyak ditentang. Ya, apalagi pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Jadi secara bijaksana Hasan juga menjelaskan alasan tindakannya. Beliau mengatakan, aku tidak rela menyaksikan kalian saling bunuh, perebutan kekuasaan. Inti kekuatan bangsa Arab sekarang kan di tanganku. Mereka akan rela berdamai jika aku damai, dan mereka bersedia perang jika aku mengatakan perang. Akan tetapi aku tidak menginginkan peperangan. Aku ini termasuk cinta damai. Akhirnya penyerahan khalifah dari Hasan kepada Muawiyah terjadi pada tahun 41 Hijriah bertepatan dengan tahun 661 Masehi. Ya, ini jadi menjelang hayat juga Muawiyah kemudian mengadopsi sistem kerajaan Persia dan Romawi yang cenderung berkuasa penuh. Ini pada awalnya berdirinya kerajaan dinasti Umayyah yang memang sangat rumit ya. Tapi itu semua memang untuk kepentingan Islam. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, like and dislike ya, akhirnya semuanya bisa terjadi. Walaupun banyak terjadi peperangan di sana sini, tapi tetap yang paling utama adalah supaya kepemimpinan Islam tetap berjalan. Ya, tetap berdiri di muka bumi ini, walaupun ya ada reak-reaknya ya, ada sekali pertempuran saudara antara umat Islam dengan umat Islam.
Itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Ini baru awal ya, awal berdirinya dinasti Umayyah dan para pemimpinnya yang sudah banyak berjasa ya untuk menegakkan Islam di dunia ini. Dan itu yang kamu tahu sejarahnya kan dari awal, dari mulai kepemimpinan Rasulullah SAW diteruskan dengan Khulafaur Rasyidin. Kemudian kan dulu pernah ada pasukan Siti Aisyah, kemudian Ali bin Abi Thalib ya, dari Hasan bin Husain dan lain sebagainya. Kemudian juga dinasti Umayyah sampai terus ya sampai sekarang ini. Itu jadi nanti kita akan bahas lagi tentang perkembangan kebudayaan ya, ilmu-ilmu pengetahuan umum dan agama yang terus berkembang pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Mudah-mudahan kalian tetap menjaga kesehatan ya, kemudian juga tetap semangat belajarnya. Dan ingat, sebentar lagi akan PTS, terus belajar, jangan banyak main. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.